Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang 4 tipe manusia super langka. Di episode sebelumnya, disebutkan tentang beberapa gangguan mental atau penyakit kejiwaan yang ada dalam kehidupan nyata, tetapi sangat langka sekaligus mengerikan. Salah satunya adalah sindrom Munchausen. Berikut adalah gangguan mental atau penyakit kejiwaan kedua yang ada dalam kehidupan nyata, gangguan identitas integritas tubuh. Istilah medisnya cukup panjang, tapi mudah dimengerti, yaitu sebuah fenomena langka di mana seseorang yang sehat menginginkan amputasi pada salah satu atau lebih bagian tubuhnya yang masih sehat, atau menginginkan kelumpuhan pada alat indera. Penyakit mental kedua yang sangat langka disebut gangguan identitas integritas tubuh. Istilah medisnya cukup panjang, tapi mudah dimengerti. Orang yang mengidap penyakit ini biasanya sangat sehat dan ingin mengamputasi anggota tubuhnya atau berharap memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran. Gangguan ini disebabkan kondisi psikologis, di mana subjek memiliki perasaan hidup di dalam tubuh yang tidak sesuai dengan dirinya atau citra idealnya. Gangguan ini mencakup sejumlah besar jenis pasien yang berbeda. Subjek merasa tidak memiliki tangan kanan, tetapi selalu ada tangan kanan yang mengikutinya. Karena gangguan mental ini, subjek pun ke rumah sakit, meminta dokter untuk mengamputasinya. Subjek merasa tubuh yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan. Penyakit ini pada dasarnya tidak sama dengan sindrom Munchausen, seperti yang diulas sebelumnya. Meskipun sama-sama merasa ada gangguan, namun para penderita penyakit ini sangat yakin dengan bagian yang mereka rasa tidak sesuai dengan dirinya. Misalnya subjek merasa tidak memiliki tangan kanan, dan setelah tangan kanannya diamputasi, gangguan psikologis yang dialaminya pun sembuh, ia akan merasa senang. Tetapi tidak demikian halnya dengan sindrom Munchausen. Orang-orang dengan gangguan sindrom Munchausen ini, jika sembuh dia akan merasa memiliki penyakit lain. Lalu apakah dokter benar-benar mengamputasinya? Ya, dokter akan mengamputasi sesuai permintaan pasien. Ada kasus seperti itu sebelumnya. Tetapi pasien seperti itu sendiri sangat jarang. Beberapa orang yang memiliki gangguan ini adalah dokter itu sendiri. Dia yang mengamputasinya sendiri. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab penyakit tersebut. Namun ditemukan mereka yang menderita penyakit ini selalu merasa ketidaksesuaian anggota badan di bagian kiri tubuh mereka. Artinya subjek merasa tangan kirinya bukan miliknya, begitu juga kaki kirinya. Tidak peduli kidal atau tidak, subjek selalu merasa ada yang salah dengan anggota badan sebelah kiri. Oleh karena itu, saat ini diduga penyakit ini mungkin berhubungan dengan otak kanan. Jika subjek merasa ketidaksesuaian pada anggota tubuh, itu akan berdampak besar padanya. Subjek akan terasa sangat tersiksa secara psikologis. Gangguan mental langka berikutnya adalah walking corpse syndrome. Disebut juga sindrom Cotard, berdasarkan nama orang yang pertama mendeskripsikan hal ini. Adalah kondisi langka di mana seseorang merasa bahwa dirinya telah meninggal dunia. Bukan kondisi fiksi seperti zombie, tapi merupakan kondisi di mana seseorang yang masih hidup dapat merasa bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Meski sering disederhanakan sebagai delusi akan kematian, delusi yang dialami orang ini lebih kompleks dan bervariasi. Kasus sindrom Cotard pertama kali ditemukan di Swiss pada tahun 1788. Saat itu seorang wanita tua dengan julukan Nyonya X yang masih sehat bugar memberitahu anak-anaknya bahwa dia sudah meninggal, meminta anak-anaknya untuk menguburnya. Ini adalah catatan paling awal. Hingga 100 tahun kemudian, atau pada tahun 1880, seorang ahli saraf dan psikolog Prancis, Jules Cotard, untuk pertama kalinya menyadari bahwa gangguan ini adalah semacam penyakit, bukan seperti kerasukan roh jahat. Jadi ia menamakan penyakit ini sebagai sindrom Cotard. Orang yang menderita penyakit ini dalam kondisi sadar, tetapi mereka akan berpikir bahwa mereka sudah mati atau tidak ada, bahkan berpikir mereka abadi.
Keyakinannya hidup abadi ini bukan berarti pasien merasa laksana dewa, tetapi semacam ketidaksukaan pada diri sendiri dan merasa seharusnya dia tidak berada di dunia ini. Akibat dari sensasi keabadian ini, pasien pun tidak makan atau tidur, hingga akhirnya pasien ini pun mati kelaparan. Pasien yang menderita sindrom ini pun tidak makan, setiap hari berbaring, kemudian menjadi lemah dan semakin lemah, lalu sekarat dan mati. Jika parah, mereka yang menderita penyakit ini akan melamun di kuburan. Mereka dengan penyakit ini biasanya akan merasa lebih baik di malam hari. Mereka akan merasa lebih nyaman setelah menonton film horor seperti zombie atau sejenisnya. Mereka seakan merasa sama dengan mereka. Penyakit ini sangat langka. Sudah lebih dari 100 tahun sejak ditemukan. Total penderita yang ditemukan sekitar 100 kasus. Dan timbulnya gejala penyakit mayat hidup seperti ini sangat mendadak. Ada seorang siswi di Amerika Serikat yang berusia 22 tahun saat itu. Saat berusia 17 tahun, dia mengalami gejala ini secara mendadak di sekolah dan mengira sudah mati. Awalnya dia pulang dalam keadaan bingung. Keesokan paginya, ketika teman-temannya pergi ke sekolah, dia justru ke pemakaman. Dia melamun di sana dan merasa disinilah seharusnya dia berada. Beberapa hari kemudian keluarganya melihat gejala yang tidak beres dengannya, lalu membawanya ke dokter. Saat itu sang dokter menyimpulkan dia mengidap sindrom mayat berjalan. Belakangan dokter mendapati gejala yang dialami korban terjadi ketika orang tuanya bercerai, sehingga dokter menduga bahwa perceraian orang tuanya lah yang menjadi pukulan besar baginya, menyebabkannya depresi dan kemudian memicu sindrom mayat berjalan. Jadi sekarang banyak dokter berpikir ini adalah bentuk depresi yang sangat serius. Gejala yang dialaminya ini seperti penyangkalan diri tidak berharga dan serasa tidak ada di dunia. Bukankah ini sama dengan mayat hidup? Padahal depresi tidak semuanya berupa bunuh diri atau melukai diri sendiri. Ada gejala ringan dan berat. Artinya meski ada 9 gejala terkait, tetapi tidak semua gejala itu disebut depresi. Beberapa orang dengan depresi dapat mengontrol dan memalsukannya. Ini mungkin gejala yang relatif ringan. Jadi beberapa dokter berpikir bahwa mungkin efektif untuk mengobati penyakit ini dengan metode pengobatan depresi. Siswi di Amerika Serikat yang mengidap gejala ini memang sudah sembuh. Siswi itu sendiri mengatakan bahwa ia hanya mengandalkan 2 hal atas kesembuhannya, yaitu pacarnya yang selalu ada di sisinya dan satu lagi menonton film kartun Disney. Awalnya dia merasa sangat nyaman ketika melamun di pemakaman dan menonton film zombie. Belakangan ketika menonton film kartun Disney, perasaannya juga sangat nyaman. Namun gejala penyakit seperti yang diderita siswi di Amerika Serikat yang sembuh itu sebenarnya sangatlah jarang. Sindrom mayat berjalan yang ditemukan selama ini sangat sulit disembuhkan karena pasien sangat yakin dengan keadaan kematiannya sendiri dan hampir tak tergoyahkan. Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskan kepadanya bahwa ia masih hidup, dia tidak akan mendengarkan. Ini adalah karakteristik dari gejala penyakit ini, sehingga sulit bagi dokter dan anggota keluarga pasien untuk membuatnya mengerti bahwa dia masih hidup. Misalnya kasus yang terjadi di Jepang pada tahun 2012. Ada seorang pasien laki-laki berusia 69 tahun dengan sindrom mayat berjalan. Dia sembuh dengan pengobatan antidepresan. Tapi setelah sembuh, dia tetap bersikeras bahwa dia sudah mati, bahwa mengatakan Kim Jong-il juga dirawat di rumah sakit yang sama dengannya. Hanya kedua gejala ini yang sangat aneh, lainnya normal. Bukankah menyeramkan? Tapi jangan khawatir, sindrom ini sangat-sangat langka. Paling banyak hanya 1 kasus di dunia per tahun. Menurut kami sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan adalah jika sindrom ini disebabkan oleh virus, maka itu benar-benar adalah virus zombie. Begitu menyebar, penduduk bumi akan merasa sudah mati. Betapa mengerikannya jika memang benar-benar seperti itu. Gangguan mental langka berikutnya adalah sindrom Capgras atau delusi Capgras. Sekilas terdengar menarik, bukan? Sindrom ini pertama kali dinamai pada tahun 1923
oleh psikolog Prancis Joseph Capgras. Sindrom Capgras adalah kelainan psikologis yang membuat seseorang merasa sangat yakin, bahkan sampai menuding bahwa teman, anggota keluarga atau orang lain yang sebenarnya mereka kenal telah digantikan oleh seorang penipu. Dalam kasus langka, seseorang yang mengidap sindrom ini bahkan sama sekali tidak mengenali bayangannya sendiri saat bercermin. Ia percaya bahwa cermin yang dilihatnya adalah orang lain yang berpura-pura sebagai sosok dirinya. Misalnya ketika saya melihat Anda dan merasa sangat mirip dengan kekasihku, tapi Anda jelas bukan dia. Saya tahu itu. Jika serius, penderita gejala ini bahkan curigai dirinya bukan sosoknya yang sebenarnya, tapi pengganti atau sosok orang lain. Harap dicamkan, ini bukan gejala pura-pura. Artinya penderita benar-benar berpikir bahwa orang-orang ini mirip atau terlihat persis sama dengannya, tetapi secara imanen mereka tidak sama. Oleh karena itu, orang-orang yang mengidap sindrom ini akan lari dari keluarganya dan tidak berani pulang. Meski pulang juga, dia akan dilanda dilema yang ekstrim, yaitu apakah sosok orang ini nyata atau tidak, dan selalu terjerat dalam suasana seperti itu sepanjang hari. Artinya dalam hatinya dia merasa sosok yang asli itu tidak sama dengan kenyataan. Dia menganggap tindakan, nada bicara dan ekspresi Anda berbeda dengan sosok orang seperti yang dipikirkannya. Seperti inilah kesannya mereka yang mengidap sindrom ini. Dan sebenarnya sudah banyak orang yang merasakannya, persis sama dengan déjà vu yang secara harfiah pernah dilihat, yaitu fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami sudah pernah dialami di masa lalu. Dan gejala déjà vu ini selalu ada dan secara batin sangat menyiksa pada orang yang mengalaminya. Jika gejala ini terus berkembang, Anda tidak akan mengenali rumah Anda, mobil Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Mereka dengan gejala ini tidak berani menatap cermin karena akan merasa seakan ada orang lain di cermin. Kasus seperti itu pernah terjadi di Amerika Serikat. Suatu ketika ada seorang wanita tua yang tiba-tiba tidak mengenali dirinya sendiri ketika dia melihat ke cermin. Dia merasa ada seseorang yang terlihat persis dengannya di cermin yang merebut suaminya. Dengan kata lain, dia mengira bahwa orang yang ada di cermin itu adalah wanita simpanan. Dan dia mengira wanita simpanan itu selalu mengikutinya setiap hari, seorang maniak penguntit. Karena selama dia melihat ke cermin atau sesuatu yang memantulkan, dia akan melihat sosok wanita simpanan itu. Belakangan setelah suaminya mengetahui kelainannya, dia menutupi semua cermin di rumah. Tetapi tidak efektif, karena selama ada pantulan cahaya, kaca atau semacamnya, dia akan merasa sosok wanita lain itu masih ada di sekitarnya. Karena tidak ada solusi yang lebih efektif, suaminya pun menutupi semua benda yang memantulkan cahaya di dalam rumah. Dan tak disangka, gejala yang dialami istrinya pun hilang. Sebenarnya gejala ini adalah versi lanjutan dari sindrom Capgras, yang disebut sindrom Fregoli, yaitu delusi yang terdiri dari keyakinan seseorang yang dikenal sedang ditiru oleh seseorang yang menggunakan penyamaran atau mengubah penampilan mereka dengan cara lain. Istilahnya sedikit berbeda dengan sindrom Capgras. Sindrom Capgras memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan sindrom Fregoli merujuk secara khusus pada mereka yang tidak mengenal diri mereka sendiri. Sindrom Fregoli ini akan menganggap bahwa sosok orang yang ada di cermin bukan dirinya sendiri, dan menganggap sosok orang di cermin itu menyamar menjadi dirinya dengan maksud mencelakainya. Namun dia mengenali suaminya dan kerabat serta teman-teman terdekatnya, tetapi tidak mengenali sosok dirinya sendiri. Untungnya sindrom ini relatif lebih mudah ditangani, karena pasien ini sudah sembuh. Bagaimana proses penyembuhannya? Seperti yang disebutkan sebelumnya, suaminya menutupi semua cermin dan benda reflektif di rumah. Belakangan suaminya menemukan satu hal yang ganjil, yaitu penderita akan kembali normal ketika tidak melihat cermin. Tetapi dia selalu merias wajah setiap hari. Jadi suaminya menemukan bahwa tidak ada reaksi apapun ketika istrinya melihat cermin kecil.
Lalu dia menceritakan hal itu ke psikiaternya. Psikiaternya tiba-tiba merasa bahwa itu adalah terobosan. Suaminya kemudian membeli berbagai cermin dari berbagai ukuran, kecil hingga besar. Setelah itu, ia meminta istrinya mulai melihat cermin kecil dulu, hingga kemudian mendapati istrinya mengenali dirinya ketika melihat cermin terbesar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa yang ada di cermin itu adalah sosok dirinya sendiri. Akhirnya gejala yang diderita istrinya pun sembuh begitu saja. Namun ini adalah situasi yang sangat ekstrim terhadapnya. Artinya bagi penderita seperti istrinya yang tidak mengenal dirinya ketika melihat di cermin ini, dapat ditangani dengan cara ini. Tapi metode ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk kasus yang tidak ada hubungannya dengan cermin. Apalagi penyakit ini agak mirip dengan prosopagnosia, yaitu suatu kondisi yang membuat penderitanya kesulitan atau bahkan tidak dapat mengingat wajah, baik wajahnya sendiri maupun wajah orang lain. Penderita kondisi ini juga susah mengidentifikasi wajah di cermin maupun foto. Namun tidak sama dengan sindrom Fregoli. Untuk gejala prosopagnosia, Anda harus memberitahu penderita siapa orang ini dan dia akan tahu. Tetapi di lain waktu, penderita masih tidak bisa mengenalinya tanpa diberitahu. Namun penderita dapat mengenali gejala penyakit ini. Dia akan mengira Anda palsu. Jadi ada perbedaan mendasar antara sindrom Fregoli dan prosopagnosia. Saat ini penelitian terkait gejala penyakit ini relatif mendalam, sehingga memiliki pemahaman tertentu tentang patologinya. Artinya ketika kita mengenal seseorang, mengingat seseorang perlu mengingat dua sifat orang tersebut. Pertama, karakteristik dasar dan karakteristik emosional. Karakteristik dasar mengacu pada sosok orang terkait, seperti apa tampangnya, siapa namanya, apa pekerjaannya, dan apa hubungannya dengan saya. Sedangkan karakteristik emosional adalah hubungan emosional antara saya dan orang bersangkutan. Misalnya Anda, paras Anda seperti ini, nama Anda adalah X, dan Anda adalah istri saya. Ini semua adalah karakteristik dasar. Sementara karakteristik emosional adalah emosi atau perasaan yang harus saya miliki jika Anda adalah istri saya. Kedua informasi ini disimpan di area otak yang berbeda, karena yang satu adalah data objektif dan lainnya subjektif. Informasi dasar bersifat objektif, sedangkan emosi atau perasaan bersifat subjektif. Ketika saya bertemu Anda lagi, saya akan mengidentifikasi informasi di wajah Anda, kemudian ke otak untuk menemukan karakteristik dasar dan emosional ini. Selanjutnya kemudian saya akan tahu, oh, Anda adalah X, Anda adalah istri saya. Selanjutnya akan timbul emosi atau perasaan yang seharusnya saya miliki terhadap Anda. Dan dari emosional itu, saya akan tahu siapa Anda. Namun penderita yang mengidap sindrom Capgras dapat menarik informasi dasar, tetapi tidak dapat menarik informasi emosional. Artinya, saya tahu Anda adalah X, saya tahu seperti apa rupa Anda, dan saya juga tahu Anda adalah istri saya. Tetapi saya tidak punya perasaan atau emosi yang seharusnya saya miliki, sehingga timbul kontradiksi ekstrim di hati saya. Ini berlaku untuk istri dan juga untuk orang tua. Saya tahu Anda adalah ayah ibu saya, tetapi saya tidak punya perasaan layaknya seorang anak terhadap orang tua. Artinya di mata saya, Anda adalah orang asing. Ketika dua fakta objektif muncul di otak pada saat bersamaan dan menyebabkan kontradiksi, otak manusia akan menghasilkan disonansi kognitif, sehingga otak akan secara paksa merasionalkan dua hal yang tidak sesuai tersebut. Lalu bagaimana cara merasionalisasi orang tua dan orang asing? Orang tua terkait berpura-pura menjadi orang asing. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah orang tua menjadi orang asing. Ini adalah bug atau kecacatan di otak manusia. Meski otak kita memang dirancang seperti itu, tapi itu pasti bug. Jika setiap orang hanya dapat menarik informasi dasar tetapi tidak dapat menyebutkan informasi emosional, maka akan muncul bug atau kesalahan ini dan akan berpikir ke arah ini. Banyak model bisnis di zaman sekarang yang menggunakan bug ini untuk menjalankan operasi pasar.
Faktanya dalam kehidupan nyata, penggunaan kontradiksi psikologis Anda seperti ini ada di mana-mana, dan hasil dari pemaksaan atas penyesuaian ini akan membuat Anda mengambil tindakan. Nah teman-teman, topik terkait gangguan mental yang kita bahas kali ini, bukankah sekilas terdengar sangat menakutkan? Tapi jangan khawatir, gangguan jiwa semacam ini sangat-sangat langka. Tidak semua orang akan dengan mudah mengidap gangguan mental seperti itu. Jadi jalani hidup ini secara alami, tidak perlu memaksakan atas segala sesuatunya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.